gempar. Warga dusun Cagat Karas Muncrat lagi-lagi kembali dihebohkan tentang kisah seorang nenek janda lansia bernama Pukyatun. Beliau kini berusia hampir 100 tahun. Namun siapa sangka di usia senjanya, dia hidup dengan ribuan ular-ular di dalam gubuk reyotnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Pastikan Anda telah menekan tombol like dan subscribe. Dan mari kita simak kisah ini hingga akhir. Saya doakan semoga Anda semua cepat jadi orang kaya raya dan hidup bahagia selamanya. Di dusun Cagat yang tenang, ada sebuah kisah yang selalu menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Di sana tinggal seorang nenek tua bernama Pukyatun. Meskipun usianya hampir mencapai 100 tahun, tubuhnya masih tegap, meskipun matanya sudah mulai kabur. Orang-orang sering berkata bahwa Pukyatun bukanlah nenek biasa. Dia memiliki keunikan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan dia mulai hidup dengan ribuan ular di gubuk reyotnya. Tapi orang-orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa dengan kehidupannya. Gubuk Pukyatun terletak di pinggir dusun, jauh dari keramaian. Dikelilingi pepohonan yang rimbun dan tanah yang penuh dengan kesunyian. Di dalam gubuk yang sudah lapuk itu, Pukyatun hidup bersama ular-ular yang dia rawat dengan penuh cinta. Warga dusun sering melihat dia keluar dengan membawa keranjang berisi makanan untuk ular-ular tersebut. Beberapa orang mulai merasa heran dan penasaran, tapi tak ada yang berani mendekat. Kenapa nenek Pukyatun bisa hidup dengan ular-ular itu? Tanya seorang pemuda bernama Budi kepada neneknya. Entahlah, nak. Dulu, ada yang bilang ular-ular itu adalah penjaga kehidupan nenek Pukyatun. Mereka datang setelah suaminya meninggal, entah benar atau tidak, tapi sudah menjadi kebiasaan mereka di sana, jawab nenek Budi dengan nada penuh misteri. Meskipun terdengar aneh, Pukyatun tak pernah merasa takut dengan ular-ular tersebut. Baginya, ular-ular itu adalah teman-teman yang setia, yang menemani hari-harinya yang sepi. Dia tahu betul bagaimana cara merawat mereka, memberi mereka makan, dan menjaga mereka agar tetap hidup dengan baik. Suatu hari, Budi yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi gubuk Pukyatun. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang nenek itu dan ular-ularnya. Dia memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju gubuk tua itu. Saat Budi tiba di sana, ia terkejut melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam gubuk itu, ular-ular dari berbagai jenis berbaris rapi di sekitar nenek Pukyatun yang tengah duduk di sebuah bangku kayu. Nenek itu sedang berbicara kepada mereka, seolah-olah ular-ular itu bisa mendengarnya. Tenang saja, kalian semua. Hari ini kita akan makan enak, kata Pukyatun dengan suara lembut. Budi merasa takjub sekaligus cemas. Ia tak pernah membayangkan ada manusia yang bisa hidup begitu dekat dengan ular-ular yang biasanya ditakuti banyak orang. Pukyatun kemudian memandang Budi yang berdiri di pintu dengan wajah penasaran. Masuklah, nak. Jangan takut. Ular-ular ini tak akan menyakitimu, katanya sambil tersenyum. Budi merasa kikuk, namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia perlahan-lahan masuk ke dalam gubuk. Ini keranjang makanan mereka. Saya buatkan khusus hari ini, ada ikan, ayam, dan beberapa buah-buahan. Mereka suka sekali, kata Pukyatun sambil menunjukkan isi keranjang yang penuh dengan makanan. Mereka adalah teman-teman saya. Sudah lama mereka datang ke sini, dan saya merawat mereka dengan hati. Mungkin karena itu mereka setia. Budi duduk di dekat Pukyatun, masih merasa canggung di antara ular-ular yang melata dengan tenang. Namun, melihat betapa damainya nenek itu bersama mereka, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Kenapa nenek memilih untuk hidup seperti ini? Kenapa tidak tinggal dengan anak atau cucu nenek? Tanya Budi dengan penasaran. Pukyatun terdiam sejenak, memandangi ular-ularnya yang sedang makan. Dulu saya punya keluarga, suami saya, anak-anak saya, tapi mereka semua sudah pergi. Suami saya meninggal muda, dan anak-anak saya merantau jauh. Mereka tak pernah kembali lagi. Saya tidak punya pilihan selain bertahan sendiri. Budi merasa hati nenek itu begitu berat. Namun ia juga merasakan keteguhan yang luar biasa dalam diri Pukyatun. Tapi nenek tidak sendirian kan? Ada ular-ular ini yang selalu menemani nenek. Pukyatun tersenyum, mata tuanya menyiratkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Mereka lebih dari sekadar teman, nak. Mereka adalah keluarga saya. Mungkin kalian tidak mengerti, tapi bagi saya, mereka adalah bagian dari hidup saya. Mereka memberi saya kekuatan untuk tetap hidup, bahkan di usia saya yang sudah sangat lanjut ini. Budi terdiam. Terkadang dalam hidup, kita mencari kebahagiaan di tempat yang jauh dan besar. Padahal kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil dan sederhana yang ada di sekitar kita. Pukyatun, dengan semua kesederhanaannya, menunjukkan pada Budi bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada harta atau kemewahan, tetapi pada hubungan yang tulus dan penuh kasih. Meskipun itu dengan makhluk yang dianggap menakutkan oleh banyak orang. Hari itu, Budi pulang dengan pikiran yang penuh. Ia menyadari bahwa nenek Pukyatun, meskipun hidup dalam kesendirian dan di tengah-tengah ular, telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi, tetapi dengan cinta yang tulus. Sejak hari itu, Budi sering mengunjungi Pukyatun. Ia tak lagi merasa takut dengan ular-ular itu. Bahkan, ia mulai belajar cara merawat mereka dengan bijaksana. Setiap kali datang, ia merasa lebih damai, lebih tenang. Dan Pukyatun dengan senyumnya yang ramah, selalu mengingatkan Budi untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri.
Karena kebahagiaan sejati selalu datang dari dalam hati. Meskipun kisah ini tak berakhir dengan keajaiban yang spektakuler, bagi Budi, hidup dengan cara seperti Pukyatun adalah sebuah pelajaran berharga yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Ia belajar bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang, bahkan makhluk lain, dengan kasih sayang yang tulus. Hari demi hari, Budi semakin terpesona dengan kehidupan Pukyatun. Setiap kali ia mengunjungi gubuk tua itu, suasana hati nenek yang selalu ceria, meski di tengah segala keterbatasan, memberikan kedamaian yang tak terhingga. Ular-ular yang dulunya menakutkan baginya, kini tampak seperti teman-teman setia yang hidup berdampingan dengan Pukyatun. Suatu hari, setelah berjam-jam berbincang dengan nenek itu, Budi merasa ada yang kurang. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa nenek begitu mengabdikan hidupnya untuk ular-ular itu, tetapi ia mulai merasakan keajaiban dalam setiap pelajaran yang Pukyatun berikan. Suatu pagi yang cerah, Budi datang lebih awal dari biasanya. Ketika ia membuka pintu gubuk, ia terkejut melihat Pukyatun terbaring lemah di ranjangnya. Ular-ular yang biasanya melata ke sana kemari kini duduk diam di sekeliling nenek, seolah memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi. Budi berlari mendekat, cemas. "Nenek, apa yang terjadi? Nenek, kenapa?" tanyanya dengan suara panik. Pukyatun tersenyum lemah. "Ah, nak, jangan khawatir, ini hanya masalah usia. Tubuh ini sudah tua, tak lagi sekuat dulu." Namun, matanya yang penuh kebijaksanaan masih bersinar. "Saya sudah cukup hidup lama, cukup bahagia dengan apa yang saya miliki. Tapi, saya ingin memberitahumu sesuatu." Budi duduk di sampingnya mencoba menenangkan diri. "Apa yang ingin nenek katakan?" "Nak, kebahagiaan itu datang bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang kita berikan. Selama ini saya hidup dengan memberi kasih sayang kepada mereka, ular-ular saya ini. Mereka datang saat saya kesepian, dan saya merawat mereka dengan tulus. Ketika kita memberi dengan hati, kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita bayangkan," kata Pukyatun dengan suara lembut. Budi mengangguk, merasa cemas namun terkesan dengan kata-kata nenek yang penuh makna. Namun, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu Pukyatun. Ia bergegas keluar dari gubuk dan berlari ke rumah kepala dusun, memohon agar mereka bisa memberikan bantuan kepada nenek tua yang sudah lama tidak mendapat perhatian lebih. Kepala dusun Pak Jaya terkejut mendengar cerita Budi. "Pukyatun ya? Saya tahu dia. Tapi siapa yang akan membantu? Dia akan hidup begitu dengan ular-ular itu jauh dari perhatian masyarakat." Namun, Budi tidak menyerah. "Pak, saya yakin jika kita semua memberikan sedikit perhatian, sedikit kasih sayang, kita bisa membantu nenek. Kita bisa memberi dia bantuan, dan siapa tahu nenek bisa merasa lebih baik." Setelah perdebatan panjang, Pak Jaya akhirnya setuju. Warga dusun mulai bergerak. Mereka mengumpulkan uang untuk membantu Pukyatun. Ada yang membawa makanan, ada yang membersihkan gubuk, dan ada yang menawarkan untuk merawat ular-ularnya agar nenek bisa lebih nyaman. Hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warga dusun datang dengan tulus, membawa bantuan dan kasih sayang. Pukyatun yang awalnya terkejut, akhirnya tak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, nak. Terima kasih semua. Saya tidak tahu harus berkata apa." Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Setelah beberapa minggu, Pukyatun mulai merasa lebih baik. Tubuhnya yang lemah mulai pulih, dan ular-ularnya pun tampak lebih sehat. Warga dusun yang datang berkunjung menjadi semakin banyak, bahkan ada yang mulai belajar merawat ular-ular, seperti yang dilakukan Pukyatun. Suatu hari, ada seorang pengusaha kaya raya dari kota yang datang ke dusun Cagat. Ia mendengar tentang kisah Pukyatun dan ular-ularnya yang unik. Tertarik dengan cerita tersebut, ia datang untuk melihat langsung. Setelah berbincang-bincang dengan Pukyatun, ia terkesan dengan cara nenek merawat ular-ular itu dengan penuh kasih. "Bu Pukyatun," kata pengusaha itu, "saya rasa Anda memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Saya ingin membantu Anda membuka tempat wisata yang bisa mendidik orang tentang bagaimana merawat hewan dengan kasih sayang. Saya siap membantu dengan modal, dan kita bisa membuatnya menjadi sesuatu yang besar." Pukyatun terkejut. "Tapi saya hanya nenek tua, saya tidak tahu bagaimana cara membuat semuanya besar." Pengusaha itu tersenyum. "Tidak masalah, saya akan membantu Anda. Anda memiliki keahlian yang sangat berharga. Anda sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kasih sayang itu bisa mengubah segalanya." Beberapa bulan setelah itu, tempat wisata tentang ular yang dikelola Pukyatun dan warga dusun pun dibuka. Pengunjung datang dari berbagai penjuru untuk belajar merawat ular, mengagumi cara Pukyatun hidup berdampingan dengan mereka, dan mendengarkan cerita hidup nenek yang penuh inspirasi. Penghasilan dari tempat wisata itu pun mengalir deras. Pukyatun yang dulu hidup dalam kesederhanaan, kini menjadi seorang wanita yang tidak hanya kaya dalam harta, tetapi juga kaya dalam kebahagiaan. Ia menghabiskan waktu bersama ular-ularnya, sambil tetap berbagi kasih sayang kepada orang-orang yang datang untuk belajar darinya. Budi, yang sekarang sering mengunjungi Pukyatun, merasa bangga. Ia melihat nenek itu tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam hati. Pukyatun mengajarkan Budi, dan kini seluruh dusun, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta, tetapi dengan apa yang kita beri kepada orang lain dengan tulus. Pukyatun telah membuktikan bahwa kasih sayang dan ketulusan akan selalu membawa hasil yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan begitu pula dengan Budi.
Ia belajar bahwa kehidupan itu penuh dengan kejutan, bahwa kebahagiaan sejati datang saat kita memberi tanpa pamrih, saat kita merawat apa yang ada di sekitar kita dengan hati yang tulus. Kini, Budi tidak lagi hanya seorang pemuda desa yang biasa, tetapi juga seorang yang membawa perubahan, membawa inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sempat merasa putus asa. Kisah Pukiatun, sang nenek janda yang hidup dengan ular-ularnya, bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang bagaimana hidup dengan hati yang penuh kasih dan tidak pernah menyerah pada kehidupan. Ia telah menemukan kekayaan sejati, kekayaan yang tidak hanya terlihat dari materi, tetapi dari kebahagiaan yang datang dengan berbagi dan memberi. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita sebarkan kebahagiaan ini kepada semua orang.